Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, nama saya Eri Adiansyah dengan NIM 520190031. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu merancang one room apartemen. Baik, sebelumnya kita telah mengumpulkan data user, di mana pada bagian biodata di sini bernama Riana Antoinette, umur 28 tahun, dengan jenis kelamin perempuan, beragama Kristen, profesi pesulap, hobi podcast dan sulap. Selanjutnya ada bagian karakteristik user, di mana user ini memiliki karakter misterius, berjiwa mandiri dan humble. Selanjutnya ada tabel aktivitas dan fasilitas, di mana tabel aktivitas menjelaskan kegiatan user dalam penggunaan fasilitas, aktivitas, dan penggunaan ruang. Pada tabel fasilitas dibutuhkan untuk menangani pengebutuhan ruang, sirkulasi, dan luas. Baik, selanjutnya ada study image, di mana yang terlihat pada gambar apartemen ini tidak terlalu luas, tapi dengan sedikit penataan dan dekorasi yang tepat, kita bisa menciptakan hunian yang aman, nyaman, dan ergonomis. Selanjutnya ada mind mapping, di mana mind mapping ini diperlukan untuk mengatur informasi dari user yang bisa menentukan pada konsep dan tema perancangan. Seperti pada kata kunci selera, di sini ada selera warna, menggunakan warna dark, ada outfit gotik, dan seperti ada karakter mandiri misterius. Tema yang saya ambil adalah dark romance, di mana dark dia ambil dari gaya klien saat tampil sulap di layar kaca, di mana ia sering menggunakan fashion berwarna dark, dan di mana warna dark ini sering digunakan para profesi pesulap karena mereka mempercayai bahwa menggunakan pakaian dark akan menimbulkan kesan mistis. Dan romance diambil dari kartu love premi, di mana kartu love premi ini adalah media sulap yang sering ia gunakan. Selanjutnya ada penggayaan. Gaya desain interior yang saya ambil adalah minimalis modern, karena minimalis modern menjadi salah satu gaya interior yang menawarkan suasana praktis, simpel, hangat, misterius, dan modern. Karakter ini mungkin sangat pas dengan kesukaan dan selera klien, di mana Riana Antoinette ketika berkomunikasi di layar kaca sangatlah simpel dan misterius. Konsep pada ruang ini terinspirasi dari cara Riana menggunakan make up, di mana setiap kali Riana perform, dia selalu berdandan dan menggunakan make up seram. Pengambilan kaca di ruang one room apartemen ini diambil dari kaca cermin, sebagaimana kaca cermin adalah alat yang tidak bisa jauh saat berdandan dan menggunakan make up. Seperti pada ruangan foyer yang diberi partisi kaca cermin dan kaca transparan, dan beberapa penggunaan kaca cermin lainnya di ruangan-ruangan yang lainnya. Selanjutnya ada konsep bentuk. Pada konsep bentuk ruangan ini mengacu pada tema romance, yaitu kesederhanaan dalam bentuk romansa atau cinta, di mana pada konsep ruangan ini sederhana, rapi, bersih, dan sesuai dengan fungsinya, seperti penggunaan alat penyimpanan yang bisa multifungsi dan efisien. Konsep material sesuai pada tema pada pemilihan material memberikan kesan hangat seperti penggunaan parket gelap berwarna coklat dan penggunaan kaca di beberapa ruang supaya memberikan kesan hangat karena pantulan cahaya serta berwarna kegelapan sesuai dengan tema pada one room apartemen ini. Penggunaan HPL memberikan tampilan modern dan minimalis sesuai dengan penggayaan. Selanjutnya ada konsep pencahayaan. Pengambilan tema romance salah satunya mengacu pada pencahayaan, di mana pada ruang-ruang yang sering ia gunakan untuk beraktivitas dikasih sentuhan pencahayaan warna kuning, supaya terkesan hangat, nyaman, dan terkesan anggun. Dan menurut psikolog, sinar kuning mampu menambah mood jadi lebih baik untuk beraktivitas. Pada pencahayaan utama dikasih lampu berwarna putih supaya memberikan kesan ruang luas, netral, dan memberikan kesan ruang yang bersih. Dan pada pencahayaan siang hari, pada one room apartemen ini memanfaatkan cahaya alami. Pada bagian pintu dan jendela balkon saya memaksimalkan cahaya alami seperti penggunaan kaca pada pintu balkon, karena penggunaan cahaya alami yang baik bisa membuat ruang lebih sehat, nyaman, karena dapat meminimalisir timbulnya kuman, jamur pada ruangan, dan bakteri. Di sini ada konsep penghawaan.
Pada penghawaan ruangan ini dilakukan dengan penghawaan buatan seperti dengan cara memasang AC di dalam ruang. Kelebihan pemakaian AC adalah membuat udara yang masuk keluar stabil dan membuat orang tidak terlalu capek saat beraktivitas di ruangan ber-AC, menstabilkan tubuh dan membuat benda-benda pada ruang jadi lebih awet. Dan pada penghawaan alami menggunakan area balkon yang bisa membukakan pintu saat membutuhkan udara alami. Di sini ada konsep warna. Melihat dari cara berpakaian user saat perform, user dominan menggunakan warna-warna gelap, dan warna hitam diambil dari kartu remi Ascop karena Ascop memiliki derajat teratas dari kartu-kartu as yang lainnya. Warna hitam pada beberapa furnitur diambil dari kartu Ascop yang berwarna hitam, dan beberapa warna dark yang lainnya saya ambil dari cara berpakaian user saat perform. Baik, di sini ada zoning blocking, di mana pada penempatan zoning blocking sangatlah berpengaruh pada ilmu ergonomis, yaitu zoning pembagian area secara umum dan blocking spesifikasi dari zoning. Selanjutnya ada dinas general layout. Terlihat pada dinas general layout terlihat ada susunan ruang, ada isi ruang dan fungsi ruang. Penggunaan material yang terlihat pada general layout adalah pengimplementasian dari tema yang saya ambil tadi, yaitu dark. Selanjutnya ada dinas pola lantai. Seperti yang kita lihat, pemilihan material ini dominan pada parket, di mana parket ini mengacu pada tema tadi, yaitu berwarna gelap yang berarti dark dan memberikan kesan hangat, yaitu kehangatan dalam romansa atau romance. Selanjutnya ada denah langit-langit dan electrical mechanical. Pada bagian ini terlihat bahwa pada setiap ruangan yang sering digunakan untuk beraktivitas dikasih spotlight lampu berwarna kuning supaya menambah kesan hangat aktivitas. Tampak potongan, di mana tampak potongan yaitu untuk menunjukkan dimensi tinggi ruang, estetika warna material, gaya dan tema, proporsi dimensi bangunan. Di sini ada tampak potongan A strip A aksen, ada tampak potongan B strip B aksen, ada tampak potongan C strip C aksen, ada potongan D strip D aksen. Di bagian ini ada treatment interior yang menunjukkan gambar kerja pada sebuah furniture backdrop. Ada tampak depan, ada tampak samping, tampak atas, tampak potongan, detail pemasangan 1 dan 2, dan ada perspektif. Detail treatment interior yang kedua yaitu ada di kepala ranjang. Sebagaimana user adalah seorang literasi, pada bagian kepala ranjang ini terlihat seperti buku tersusun rapi. Perspektif manual dan 4 perspektif digital. Pada perspektif manual ada ruang dapur, dan pada perspektif digital ada kamar mandi, living room, ruang make up, dan balkon. Dan yang terakhir adalah skema material digital. Pada skema material digital, penggunaan material adalah aluminium, keramik, kaca cermin, busa multiplex dengan finishing HPL, mirror glass, marmer, synthetic surface, batu alam, multiplex 2 cm dengan finishing HPL, parket, dan kayu solid. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.